Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Minia Suprapto, NPM 190810101190. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pola emosi manusia berdasarkan ucapan. Di sini menggunakan ekstraksi fitur male frequency cepstral coefficient atau MFCC. Dalam pembahasan terdapat permasalahan di mana paper pengenalan pola suara yang diangkat yaitu identifikasi biometrik pada pengenalan pola emosi manusia berdasarkan ucapan menggunakan ekspresi fitur male frequency cepstral coefficient atau MFCC. Kemudian pada tujuan pembahasan ini yaitu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pola pengenalan emosi berdasarkan ekstraksi fitur dari ucapan. Pada metode penelitian di sini, metode ekstraksi fitur yang digunakan pada penelitian ini adalah male frequency cepstral coefficient atau MFCC yang merupakan metode ekstraksi fitur yang mendekati sistem pendengaran manusia. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Berlin Emotion Speech Database, yaitu berbasis data yang sering digunakan dalam komunitas pemrosesan ucapan. EmoDB adalah salah satu basis data emosi ucapan yang direkam oleh Technical University of Berlin in Germany yang didanai oleh Germany Research Community. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Berlin dengan kalimat yang sama dan aktor yang berbeda-beda. Kemudian peneliti ini menggunakan 3 data ucapan untuk masing-masing sampel emosi, yaitu emosi bahagia, bosan, netral, sedih, dan marah. Sampel ucapan emosi diambil adalah sampel ucapan dari kalimat Das will sie am Mittag abgeben. Kalimat tersebut diucapkan oleh suara aktor yang berbeda-beda. Berikut algoritma dari proses pengenalan suara ini. Yang pertama, menggunakan Emotion Speech Database Berlin atau EmoDB. Selanjutnya, kita melakukan sampel ucapan emosi, kemudian pre-processing, sinyal ucapan, ekstraksi fitur, kemudian pola ucapan emosi. Di sini terdapat 5 pola ucapan emosi. Yang pertama bahagia, bosan, netral, sedih, dan marah. Tahapan. Yang pertama, sampel ucapan emosi. Di sini menggunakan data ucapan sampel emosi yaitu emosi bahagia, bosan, netral, sedih, dan marah. Kemudian sampel ucapan emosi yang diambil adalah sampel ucapan dari kalimat Das will sie am Mittwoch abgeben. Kemudian proses processing ini. Tahapan ini melakukan pre-processing pada rekaman yaitu dengan melakukan pemotongan rekaman suara sebagai sampling dengan tujuan agar pola dapat terlihat berbeda untuk masing-masing emosi ucapan tertentu. Yang selanjutnya, sinyal ucapan adalah tahap dalam mengubah sampel ucapan bentuk file .wav menjadi sinyal ucapan yang dapat dibaca oleh komputer. Selanjutnya, ekstraksi fitur. Di sini menggunakan MFCC. Kemudian proses yang dilakukan untuk menghasilkan pola emosi dari sinyal ucapan. Tahap selanjutnya yaitu pola ucapan emosi. Ini merupakan hasil dari ekstraksi dari ciri MFCC, mengetahui emosi pola yang ditampilkan dalam bentuk grafik plot. Kemudian klasifikasi fitur terdapat 5 yaitu pola emosi bahagia, bosan, netral, sedih, dan marah. Proses input. Pada tahap awal input, data emosi ucapan suara menggunakan Berlin Emotion Speech Database. Selanjutnya data suara diekstraksi menggunakan fitur male frequency cepstral coefficient atau MFCC. Kemudian dalam ekstraksi fitur dibagi menjadi 3 yaitu dibagi menjadi 6 yaitu pre-empiris mengurangi nilai frekuensi sinyal suara, farming input suara yang dipotong menjadi frame, windowing memperoleh sampel sinyal waktu singkat, fast Fourier transform atau FFT
mengkonversikan dari sinyal suara menjadi sinyal frekuensi. Mel filter bank itu digunakan untuk menentukan batas filter. Yang terakhir, discrete constant transform ini digunakan untuk perubahan konversi dari domain frekuensi ke domain waktu. Output yang dihasilkan yaitu dilakukan pemilihan kalimat yang telah diucapkan, dilakukan pertimbangan dengan Berlin Emotion Speech Database. Selanjutnya, fitur tersebut dicari nilai rata-ratanya untuk dikenali cirinya. Yang terakhir, sehingga terbentuk klasifikasi fitur dengan hasil pola emosi bahagia, bosan, netral, sedih, dan marah. Berikut rumus-rumus dari fiturnya. Empiris ini dalam pre-empiris terdapat persamaan rumus seperti berikut, di mana X adalah konstanta filter pre-empiris, biasanya bernilai rata-rata 0,9, kurang dari X dan kurang dari 1,0. Dalam framing, ini digunakan untuk memotong suara menjadi frame lebih pendek sebanyak matriks M yang disimpan di matriks Y dengan ukuran M kali W. Windowing, ini merupakan proses penghasilan window dalam X, T, di mana T adalah 1, 2, 3, titik-titik hingga T. Maka diperoleh rumus seperti berikut, di mana N adalah jumlah sampel dari N adalah jumlah frame. Selanjutnya, Fast Fourier Transform FFT, di mana merupakan discrete Fourier transform yang beroperasi pada sinyal discrete N. Di sini terdapat rumus sebagai berikut, di mana W adalah windowing. Selanjutnya, Mel filter bank, di mana ring frekuensi linear hasil FFT kemudian dikonversikan ke skala Mel frekuensi, maka didapatkan rumus seperti berikut. Kemudian hasil dari FFT pada tahap sebelumnya dikalikan dengan Mel filter bank. Selanjutnya yang terakhir, discrete constant transform, proses perubahan konversi dari domain frekuensi ke domain waktu, koefisien dari hasil perkalian Mel filter bank yang sudah dikonversi ke domain waktu. Berikut rumusnya, di mana J adalah 1, 2, 3, dan hingga titik-titik K adalah koefisien, kemudian M adalah jumlah filter. Selanjutnya, hasil dari permasalahan pengenalan suara. Di sini, sampel-sampel suara tersebut dicari polanya dengan menggunakan ekstraksi fitur MFCC dengan beberapa parameter, yaitu TW25 sebagai durasi masing-masing frame, kemudian TS yaitu 10 sebagai pembentukan frame, alpha sama dengan 0,797 sebagai nilai koefisien pre-empiris, kemudian M sama dengan 20 sebagai nilai filter bank pada setiap channel, C yaitu 13 sebagai nilai cepstral koefisien. Dari parameter tersebut dihasilkan fitur MFCC. Fitur tersebut kemudian dicari nilai rata-ratanya untuk dikenali cirinya. Hasil dari ekstraksi fitur MFCC menggunakan ciri nean dapat dilihat dari pola emosi bahagia, bosan, netral, sedih, dan marah. Pada setiap gambar menampilkan masing-masing 3 sampel untuk setiap emosi. Berikut klasifikasi fitur. Pada pola emosi bahagia cenderung memiliki gelombang tinggi pada bagian awal ke bagian akhir ucapan. Pada pola emosi bosan, untuk masing-masing sampel cenderung dimulai dan diakhiri dengan gelombang turun. Pada pola emosi netral cenderung memiliki gelombang turun pada bagian awal ke bagian akhir ucapan dan cenderung tidak beraturan. Yang selanjutnya, pada pola emosi sedih cenderung memiliki gelombang naik pada bagian awal ke bagian akhir, kemudian ucapan dan pola untuk emosi sedih terlihat sangat tidak beraturan. Pola emosi marah cenderung memiliki gelombang yang selalu naik dan tinggi, selain itu terlihat gelombang dimulai dan diakhiri dengan gelombang tinggi dan naik.
Berikut contoh sampling dari emosi pola bahagia. Pada sinyal di sini, seperti yang telah dijelaskan, pada pola emosi bahagia, gelombang pada awal hingga akhir ini tetap tinggi. Kemudian dapat dilihat pada pola ini di bawah, dari tinggi kemudian ke tinggi lagi. Sama seperti sampel yang kedua juga dan sampel yang ketiga. Pada sampel pola emosi bosan, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, pola emosi bosan gelombang awal hingga akhir itu turun. Pada sinyal pola ini, pada awal mengucapan bosan ini akan turun dan diakhiri juga dengan turun, sama seperti sampel 2 dan selanjutnya. Pada emosi netral, pada sinyal awal turun, pada gelombang awal turun dan gelombang akhir tidak beraturan, seperti berikut. Dan polanya didapatkan awal turun, kemudian selanjutnya akan berakhir dengan tidak beraturan, seperti sampel 2 dan 3. Selanjutnya pola sedih. Dalam pola sedih ini, gelombang awal naik, kemudian pada gelombang akhir tidak beraturan. Ini gelombang awalnya naik, kemudian gelombang yang terakhir ini tidak beraturan. Sama seperti gambar ini dan gambar yang ketiga. Yang terakhir emosi marah, gelombang pada awal hingga akhir itu selalu naik dan tinggi. Ini sinyal yang pertamanya tinggi, kemudian diakhiri dengan sinyal yang tinggi juga. Nah, di pola ini diperjelas, maka di awal tinggi, maka di akhir juga tinggi. Seperti gambar yang kedua dan ketiga. Maka didapatkan jenis pendekatan seperti berikut. Pendekatan dari paper ini yaitu statistik, di mana pendekatan dengan menggunakan data yang berasal dari model statistik dari pola dan kelas pola yang diberikan menggunakan Berlin Emotion Speech Database, yaitu basis data yang paling sering digunakan dalam komunitas pemrosesan ucapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.